Kita lanjut pada serial sejarah hidup baginda Rasul SAW. Kita sudah bahas masa kecil Rasulullah, ya, balita Rasulullah pada pertemuan lalu, ya, di mana Nabi menghabiskan waktunya sebagian besar di perkampungan Bani Sa'diyah, ya, di tempat ibu yang menyusuinya, Halimah Sa'diyah, 4 tahun lamanya, ya. Dan ini tradisi bangsa Arab waktu itu. Lalu sempat diasuh oleh ibunya Aminah, ya, 2 tahun lamanya sebelum ibunya ini meninggal. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, pun selama sekitar 2 tahun lamanya. Setelah itu, ya, Nabi berada di dalam asuhan pamandanya Abu Talib. Kita akan mulai dari sini. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada fase asuhan pamannya ini, ya, sampai kemudian nanti beliau menikah. Saya kira ini poin yang paling penting dalam kehidupan Nabi qabla al-bi'tsah, ya, sebelum kenabian, ya. Karena pada fase inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengkondisikan nabinya, ya, untuk mendapatkan bekal sekaligus ilmu, ya, skill, kemampuan untuk memimpin ketika nanti beliau berusia 40 tahun dan siap menjadi pemimpin dunia, ya. Ini fase yang oleh ulama itu disebut dengan fase tarbiyah ilahiyah. Jadi Allah, ya, mengkondisikan nabinya ini dengan untuk mendapatkan skill-skill tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu, ya, agar bisa menjadi pemimpin, ya, pada saatnya nanti pada usia 40 tahun. Ini kajiannya, ya. 8 tahun usia Nabi ketika berada di rumah pamannya Abu Talib ini, ya, apa yang dilakukannya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala melatih jiwa leadership, jiwa kepemimpinan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil ini, ya. Hal itu ditandai dengan apa? Dengan profesi beliau sebagai penggembala ternak. Jadi pada fase ini, pada usia 8 sampai sekitar 12 tahunan, ya, Nabi itu menghabiskan waktunya dengan menggembalakan ternak. Kalau Pak Harun atau yang lain pernah baca bukunya Dr. Syafi Antonio, ya, judulnya Muhammad Super Leader and Super Manager. Ini buku berbahasa Indonesia, ya, yang nulis Pak Syafi Antonio, pemilik Tazkiyah. Tidak begitu tebal, ya, mungkin ada 200-300 halaman mungkin, ya. Yang belakangan itu beliau kembangkan, ya, menjadi buku ensiklopedi, ada 8 jilid, ya, ada di rak saya sebelah. Nah, beliau mengatakan bahwa ada semacam spirit leadership, ya, yang dilatih oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi penggembala. Ya, jadi begini. Jadi kata beliau, ketika seseorang, ya, menggembalakan ternak, dia belajar banyak hal, ya. Pertama, dia belajar apa yang disebut dengan talabul ma'isyah, ya. Jadi mencari sumber kehidupan, mencari sesuatu yang bisa dimakan oleh hewan-hewan yang diternak, ya, atau digembalakan, ya. Dan ini filosofi pemimpin yang harus betul-betul dipegang. Artinya apa? Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ya, maka tugas Anda seperti penggembala tadi. Maka balik sedikit, dalam bahasa Arab menggembala itu kan ro'a, yar'a. Itu sama persis dengan pemimpin. Jadi maka Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala, tapi maksudnya pemimpin, dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang bisa digunakan untuk beberapa makna. Kalimat ra'a itu bisa berarti menggembala, bisa berarti memimpin. Ra'a itu artinya menggembala, ra'in itu artinya
penggembala atau pemimpin. Ra'iyah itu artinya yang dipimpin. Nah, bahkan ra'iyah itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ra'iyah, rakyat. Rakyat itu kan yang dipimpin. Nah, ketika kata Nabi itu sama, pemimpin dengan penggembala. Jadi ketika seseorang menggembalakan ternak itu, dia melatih jiwa kepemimpinannya. Pertama apa? Dia melatih kemampuannya untuk mencari nafkah, mencari sumber penghidupan, ya, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Untuk itu sebagai bukan mengkritik, tapi biasanya ini berlaku untuk semua, ya. Siapapun kita dalam jenjang apapun, ya, kepemimpinan yang kita pegang, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan orang-orang yang kita pimpin itu bisa makan. Nah, ya. Jadi kalau Anda seorang presiden, Anda harus memastikan rakyat Anda itu tidak ada yang kelaparan. Itu satu. Kalau dia sebagai gubernur, maka pastikan provinsi yang dia pimpin itu, ya, tidak ada yang kelaparan. Ya. Kalau dia sebagai seorang kecil saja, kepala keluarga, kan pemimpin juga, ya, maka dia harus memastikan, ya, anggota keluarganya itu mulai dari istrinya, anaknya, ya, yang berada dalam kepemimpinannya, itu pastikan mereka dapat makan. Itu, ya, tugas utama seorang pemimpin. Dan Nabi melatih dirinya itu. Beliau menggembalakan ternak, menggiring ternaknya ke luar kota Makkah dan memastikan hewan gembalaannya ini bisa makan. Jadi itu yang filosofi pertama dari menggembala. Kemudian yang kedua, proses menggembalakan ternak itu kan melatih kesabaran. Suatu hal yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, ya, dalam lingkup leadership, ya. Sabar dalam menggiring, mengatur rakyatnya, dalam hal ini hewan gembalaannya. Apalagi hewan gembalaan itu kan sebagaimana juga manusia pada umumnya, secara umum, ya. Di antara hewan gembalaan itu kan ada yang bandel, ada yang suka kabur, ada yang susah makan gitu, ya, ada yang lelet gitu, ya, ketinggalan terus di belakang. Nah, ini seni memimpin demikian. Makanya Umar bin Khattab itu kan masa lalunya itu, kalau kita lihat sejarah, ya, mungkin kalau bukan nganggur maksud saya, kalau ada waktu menarik tuh tonton filmnya Omar. Ya, ada dulu kan di MNC TV itu udah ada film Omar yang dibuat oleh MBC Qatar, ya, yang memproduksi. Itu saya kira sudah banyak di internet, tinggal download saja, ya. Saya di PC saya full 30 episode. Satu episode itu sekitar 47 menit. Panjang sekali, ya. Itu sangat membantu belajar sirah menurut saya dari sisi visual. Kan kita kan kalau baca capek tuh, ya, kalau nonton kadang lebih enjoy gitu, ya. Nah, saya kadang untuk mengetahui karakter bangsa Arab dan kemudian mengelola dialog-dialog dalam cerita, saya terbantu sekali dengan film itu, ya. Walaupun awal film ini kan kontroversial. Nah, ini dikisahkan Umar bin Khattab itu pada masa mudanya, beliau bukan seorang pengusaha, bukan seorang pedagang seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Ini pengusaha-pengusaha semua, ya. Tapi Umar itu penggembala, ya, milik bapaknya yang memang punya unta yang sangat banyak, dan Umar menggembalakan unta-unta ini. Jadi Umar itu menghabiskan masa mudanya itu dengan menggembalakan ternak milik bapaknya yang galak. Bapak Umar itu galak luar biasa. Al-Khattab itu galak, sangat sayang dengan hewan ternaknya. Bahkan ada ungkapan, saya mungkin pernah sampaikan, ya, bapaknya itu lebih sayang kepada untanya daripada kepada Umar. Iya, ya. Jadi kalau untanya hilang, ya, wah, dia repot luar biasa tuh, ya. Untanya misalnya 2 ekor nggak pulang gitu, ya, wah, dia bisa marah besar. Tapi kalau Umar nggak pulang-pulang, dia santai aja. Ada cerita, suatu saat, ya, Umar kan pulang tuh sore-sore, pulang ke rumah. Kata bapaknya, Umar, kenapa pulang? Di mana unta-unta kita, maksudnya? Kan bukankah Umar yang bertugas menjaga unta-unta ini? Kata Umar apa? Tidak khatiran ya abati, jangan khawatir wahai ayah. Ya. Selagi orang tahu bahwa unta yang saya taruh di lembah Makkah itu, orang tahu itu punya Khattab, tidak ada yang berani mengganggu. Ya. Jadi kalau orang tahu gitu, ya, dan semua orang tahu itu punya Khattab, tidak ada yang berani mengganggu. Tenang aja, nggak akan hilang.
Enggak, kata bapaknya Umar. Balik lagi ke sono ya. Kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Kata Umar, iya saya akan balik, bahkan saya akan menginap malam hari ini di tempat pengembalaan itu. Iya, saya akan pulang. Tapi saya mau istirahat dulu, ini baru nyampe nih. Ya. Enggak, kata bapaknya, pulang segera. Apa kata Umar? Ya abati, wahai ayahku. Ya. In lam tatarafaq biwaladik fa tatarafaq bihimarik. Itu kalimatnya. Wahai ayah, kalau tidak kasihan dengan anakmu ini, katanya kan, kasihan dengan keledaimu ini yang baru nyampe. Jadi keledai itu hewan tunggangan Umar. Jadi kalau nggak kasihan dengan anak ini, kasihan dengan keledai ini baru nyampe, baru bapaknya diem gitu ya. Jadi lebih kasihan kepada keledai daripada kepada Umar. Nah, jadi Umar punya pengalaman, maka ketika dia menjadi pemimpin, menjadi khalifah, katanya apa? Saya ya dalam hal ini kata Umar, sangat merasakan hubungan ya profesi ya pekerjaan yang saya geluti hari ini sebagai seorang khalifah pemimpin ya dengan masa lalu saya sebagai seorang penggembala. Ketika dia menggembalakan ternak dulu, katanya dia betul-betul mengetahui karakter masing-masing dari ternak tersebut. Dan hari ini katanya saya bisa memetakan di antara karakter ya para sahabat dan bawahannya yang dipimpin pada saat itu. Nah, jadi Nabi melatih jiwa leadershipnya itu dengan cara menggembalakan ternak, melatih kesabaran, melatih mencari nafkah, melatih bertanggung jawab, artinya mengontrol ya. Itu kan tugas seorang pemimpin kan harus juga ngontrol ya, kontrol rakyatnya. Dalam hal ini Nabi mengontrol hewan ternaknya. Jangan sampai berangkat 50 ya, pulang tinggal 45 kan, ini hilang berarti gitu ya. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Nah, ini fase pertama dari kehidupan Nabi, bahwa beliau ya dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa leadershipnya. Nah, baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Satu hal ya, kita harus melatih jiwa leadership kita. Saya kira di depan saya ada Mas Danu, di belakang ada Mbak siapa? ya masih usia 20 tahun ke bawahan ya. Salah satu hal yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan ya jiwa leadership. Jiwa kemampuan untuk mengeksplorasi diri kita gitu kan. Kemampuan untuk mendrive ya, mengatur ya, mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Ini kan sisi-sisi terpenting dari leadership. Bagaimana caranya? Tema ini agak luas. Saya pernah sampaikan di sekolah Alam Bogor ya, tempat anak saya sekolah ya, kepada guru-guru, kepada para pengajar ya. Pimpinannya itu ya Pak Husnan itu setelah acara sempat ngobrol santai dengan saya. Kata dia, Ustadz, menarik kajian kita hari ini katanya. Dan saya baru ngeh, tahu ceritanya tapi baru ngeh itu penting, bahwa hal yang paling penting ditanamkan kepada anak sejak dini itu adalah mengembangkan kemampuan leadershipnya katanya, dengan menggembalakan ternak. Apa perlu anak-anak ini ya kita kasih kambing satu-satu katanya. Jadi anak-anak SD sekolah alam itu diusulkan mau disuruh gembala ternak ya, dikasih kambing satu-satu dan menggembalakan ternak. Saya bilang ya enggak gitu-gitu amat Pak Husnan. Terus menurut saya bilang ya tidak perlu dengan kambing seperti Nabi, yang penting kan spiritnya ya. Aktifkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, organisasi-organisasi ya, kelembagaan mahasiswa kalau sudah kuliah ya, atau sejenisnya. Nah, jadi dengan aktif di kegiatan-kegiatan sosial, aktif di masyarakat, aktif di lembaga-lembaga kampus kalau di perkuliahan, maka itu akan melatih jiwa leadershipnya. Nah, di situ dia terbiasa bicara dengan banyak orang, di situ dia bisa mendengar ya, pendapat dari manapun gitu kan. Dan yang menarik lagi apa? Dia bisa mengelola emosinya ketika pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Maka secara politik saya sampaikan, kalau kita melihat di DPR sana, ada anggota dewan yang ya, kalau tidak setuju dia membanting kursi, kalau dia tidak setuju dia mematikan mikrofon orang lain gitu kan. Kalau tidak setuju dia bentak-bentak, marah-marah, maka yakinlah dia masa mudanya dia tidak terbiasa berorganisasi. Saya mohon maaf agak menikmati ya ketika MPR itu dipimpin oleh Pak Amin Rais, dipimpin oleh Pak Hidayat Nur Wahid, itu luar biasa. Kadang kan tayangan sidang MPR itu kan live, kadang itu
indah, menarik cara dia mengelola pendapat yang beragam, menyimpulkannya, dan kemudian diputuskan dalam suatu keputusan yang disepakati bersama. Jadi mengapa? Karena paling tidak dua orang ini, Pak Amin, Pak Hidayat Nur Wahid, ini orang-orang yang memang dari awal dari masa mudanya ya matang dalam organisasi, terbiasa memimpin banyak orang dan mengeluarkan pendapatnya yang mungkin berbeda dengan orang lain. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, masa remaja Rasulullah SAW ya, masuk pada usia 12 tahun ini. Setelah melewati fase menggembalakan ternak, beliau mulai aktif dalam dunia entrepreneurship. Nah, ini juga menarik. Beliau mulai berbisnis, ya, ikut para pamannya yang memang mungkin 80% dari masyarakat bangsa Arab itu adalah para pengusaha, ya. Sebab secara kultur alam, ya, kondisi alam Jazirah Arab itu memang memungkinkan berbisnis, ya. Bertani terbatas. Mereka harus keluar dari kota Mekah. Di Mekah nggak mungkin kita mau nanam apa, nggak bisa, ya. Berternak ya juga ada, tapi nggak banyak. Jadi mayoritas adalah berbisnis, ya. Apalagi Mekah Madinah itu kan merupakan lalu lintas niaga, ya. Saya mungkin pernah singgung di awal, dari Yaman yang mau ke Syam mesti lewat Mekah dan Madinah. Jadi Nabi pada masa remaja ini mulai ikut para pamannya berangkat ke Syam, ya, kemudian ke Yaman. Walaupun pada usia awal-awal sekian belas tahun, Nabi sempat dilarang oleh pamannya atas nasihat seorang rahib Buhairah. Jadi dalam suatu perjalanan niaga, beliau berangkat dan tiba di daerah Yordania, ya, kalau kita lihat hari ini, ya. Di situ beliau dicegat, ya, kafilah dagang ini dipimpin oleh pamannya Abu Talib ini diundang istirahat oleh salah seorang pendeta Nasrani namanya Buhairah, ya. Di daerah Yordan kalau kita lihat petanya hari ini, diminta, ya, diajak, dipersilakan untuk mampir ke semacam tempat ibadah yang juga merupakan kediamannya. Nah, mereka datang ke situ, ya. Mengapa mereka diundang? Karena Buhairah ini melihat di dalam rombongan ini, dia melihat ada tanda-tanda kenabian, ya, awan yang selalu menaungi dan tanda yang lain, dan dia tahu. Jadi pengen tahu, ya, siapa yang ada dalam rombongan itu yang punya tanda-tanda kenabian ini. Ketika mereka datang, ya, awalnya Abu Talib paman Rasul ini enggak tahu, ya, dia meninggalkan Nabi yang masih kecil waktu itu, masih 12 tahunannya, di tempat di pinggir jalan begitulah, ya, kan anak kecil, jadi nggak usah diajak lah. Nah, kata Buhairah ini, ayo Abu Talib mampir semua. Sudah, enggak, di sana masih ada orang di sana. Oh, itu anak saya katanya gitu kan. Jadi nggak usah ikut ke sini, anak saya. Oh, enggak, itu bukan anakmu, ya, bukan anakmu, sebab anak itu yatim. Nah, dia tahu Nabi akhir zaman itu akan lahir dalam keadaan yatim. Maka diajaklah, dilihat oleh Buhairah ini, dia mengatakan, wahai Abu Talib, jaga anak ini, ya, sebab nanti dia akan menjadi Nabi akhir zaman. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad SAW mengurangi aktivitas bisnisnya. Tapi pada sekian belas tahun kemudian, ya, pada 15 atau sudah menginjak usia dewasa, Nabi kemudian beraktivitas sendiri, ya. Dia berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abdurrahman bin Auf dan para pengusaha Mekah yang lainnya. Dikisahkan beliau sempat ke Yaman, beliau sempat ke Syam, itu pasti. Syam itu kan meliputi 4 negara hari ini, ya, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, ya. Nah, dulu kan satu wilayah disebut dengan Syam, ya. Kalau kita baca sejarahnya, wilayah Syam ini dulu, ya, adalah wilayah yang paling besar dalam kekuasaan kaum muslimin, ya, sampai pada kekhalifahan Turki Utsmani. Ketika terjadi perang dunia pertama, ya, antara bloknya Inggris gitu, ya, di situ ada Amerika, ada Prancis, ya. Nah, di sebelah sini kan ada Uni Soviet, ya, ada juga Jerman, ya, dan satu lagi Turki Utsmani, ya. Jadi kan begitu. Dan perang, ya, tahun berapa itu, 1913 sampai 1917 kalau tidak salah, perang dunia pertama, kan sekutu yang menang, Inggris yang menang. Maka wilayah Syam yang semula berada dalam kekuasaan Turki Utsmani jatuh ke tangan Inggris. Nah, oleh Inggris dan sekutunya, ya, wilayah Syam ini dibagi-bagi menjadi 4 negara. Palestina, Yordania,
Lebanon dan Turki dan Suriah. Dari situlah mulai proses pemecah belahan Syam. Nah, sebagian tanah Palestina ini diberikan kepada Yahudi yang memang berada dalam blok Inggris. Sejak saat itulah, tahun 1917 itulah ya, Yahudi itu mulai berada di Palestina. Sampai hari ini mereka datang ke situ dan menguasai hampir 80% wilayah Palestina sampai hari ini. Nah, gitu ya. Nah, wilayah ini juga ya menjadi tempat yang didatangi oleh Rasulullah. Ya, Palestina hari ini lalu kemudian sampai ke Damaskus, Suriah. Perjalanan yang sangat panjang. Itu kalau kita hitung Mekah Madinah saja itu kan antara 8 sampai 10 hari perjalanan. Ya. Sebab Nabi hijrah itu kan 8 hari. 8 hari perjalanan. Nah, Madinah ke Damaskus itu 40 hari. Perjalanan darat pakai unta. Ya. Jadi kalau ditotalkan Mekah menuju Damaskus itu sekitar 50 hari, bahkan bisa jadi 2 bulan. 2 bulan perjalanan. Itu belum dihitung mampir-mampir. Jauh sekali. Jauh sekali. Dan sejauh perjalanan ini ditempuh oleh baginda Rasul ketika beliau usianya belasan tahun. Saya ngebayang begitu mandiri Rasulullah pada usia seperti itu ya. Beliau sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk leha-leha gitu kan, tapi berbisnis. Ya. Lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Saya kira selain menumbuhkan jiwa leadership, ya, yang kita perlu tumbuhkan juga dalam jiwa generasi anak-anak muda kita hari ini, termasuk yang ada di depan saya ini ya, menumbuhkan ya jiwa entrepreneurship itu, ya, menumbuhkan semangat entrepreneurship. Nggak mesti menjadi pedagang, ya kan. Kalau kita petakan antara bisnis gitu ya dengan berdagang kan ada yang membedakan. Kalau dagang kan jualan aja gitu kan, jadi ya gelar dagangan pinggir jalan itu jualan, itu belum itu baru salah satu aktivitas bisnis ya. Sederhananya kan begini, di depan perumahan saya ini Pak Harun ada yang jual pecel lele. Itu seingat saya sejak 2002 saya pindah ke Bogor, dia udah jualan sampai sekarang. Itu namanya pedagang pecel lele. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang anaknya udah gede dan dia yang bantu-bantu ngogoreng dan seterusnya ya. Dan gitu aja. Tapi di seberang sono ya, ada kita lihat ya restoran lele lela. Sama-sama jual pecel lele. Tapi yang satu jualan pecel lele, yang satu bisnis. Ya. Pecel lele lela itu ratusan cabangnya di seluruh Indonesia. Sementara pedagang pecel lele yang depan perumahan saya itu cuma itu doang. Nah, ya. Jadi orientasinya apa? Ya bukan jualan doang, tapi berbisnis gitu kan. Jadi bedanya apa? Maksudnya gini, kalau dalam prakteknya guru misalnya guru yang tidak punya jiwa entrepreneurship gitu kan, maka dia akan ngajar aja gitu kan. Itu ngajar bagus, itu pilihan. Tapi guru yang di dalam dirinya menggemuruh jiwa leadership itu beda. Beda. Dia akan mengembangkan lembaga tempat dia mengajar. Dia bahkan suatu saat dia akan berpikir membuat ya, lembaga pendidikan sendiri dan ada karyawannya, kan beda. Ini guru yang punya jiwa entrepreneurship dan tidak. Ya. Apalagi ya profesi misalnya dokter, ini dokter. Dokter yang tidak punya jiwa entrepreneurship, saya kira dia akan bolak-balik ke rumah sakit dan selesai. Itu aja kerjaan sampai kemudian meninggal dunia. Tapi dokter yang punya jiwa entrepreneurship, mungkin dia akan kuliah lagi. Suatu saat dia akan berpikir untuk bikin praktek. Suatu saat mungkin dibuka salah satu bisnisnya apotek. Ya mungkin suatu saat bikin rumah sakit. Nah kan beda. Bahkan Ustadz saya kira begitu juga. Ustadz yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia kan ngajar doang, selesai. Dari suatu majelis taklim ke satu ke yang lain beres sampai tua selesai. Tapi Ustadz yang punya jiwa entrepreneurship tidak. Dia berpikir bikin pesantren, lembaga tahfiz Quran, ya, ma'had, lembaga pendidikan yang lainnya. Nah ini sebenarnya memiliki jiwa entrepreneurship. Secara global bahkan Indonesia ini ya butuh generasi-generasi yang seperti ini nih.
yang punya jiwa entrepreneurship. Mereka lah yang akan mengembangkan sumber daya alam kita yang gemari Palau Cinawi ini. Indonesia kan kaya raya, kaya luar biasa. Maka saya yakin ya, andai corona ini berketerusan, dan kita tidak ingin sebenarnya, kita tetap bisa hidup tanpa harus impor kebutuhan dari luar, ya, tanpa harus investasi dari luar. Enggak, kita bisa hidup. Apalagi investasinya untuk bikin pabrik miras, wah lebih parah lagi itu ya. Betul ya. Kita nggak perlu kok. Ini kita mau bikin apa ada. Ya, kita bisa ngambil slogan orang Sudan. Saya pernah wawancara Dubes Sudan di Jakarta. Waktu itu saya masih aktif sebagai wartawan. Waktu itu dia diancam boikot oleh Amerika. Negara Sudan itu kan negara miskin, negara Afrika, gitu kan? Bukan negara maju seperti enggak ya. Tapi mereka punya prinsip. Ya, kalau kami diancam oleh Amerika untuk diboikot, kami punya prinsip dari dulu. Apa itu? Na'kulu mimma nazra wa nalbasu mimma nasna. Itu kalimatnya. Nazra, na'kulu, kami makan, mimma nazra, dari apa yang kami tanam. Ya. Wa nalbasu, dan kami menggunakan pakaian, mimma nasna, dari apa yang kami produksi. Jadi kita nggak butuh yang lain gitu ya. Saya kira Indonesia lebih pantas untuk mengangkat slogan itu ya, na'kulu mimma nazra. Kita mau makan apa? Nasi? Wah, lahan kita banyak. Buah-buahan, bejibun. Ya, memang di awal barangkali ya harus agak sabar sedikit ya. Karena selama ini kita mengkonsumsi buah-buahan dari luar, mungkin akan tertahan sebentar. Dan ini pernah sampaikan oleh salah seorang menteri pertanian ya dulu, Pak Anton Amperentono, kemudian lanjut Pak Suswono ya. Mereka menggagas untuk menggalakkan hasil produk mandiri, tapi punya kendala ya. Jadi kata beliau, saya pernah wawancara langsung ya. Jadi kita sedang mengedukasi masyarakat bahwa pelan-pelan yang kita pengen meng-cut impor dari luar, buah-buahan kita cut, tapi mungkin akan mengalami guncangan mungkin setahun 2 tahun ya. Harga buah-buahan akan sangat mahal, dan itu ujiannya di situ. Tapi tenang, kalau kita bisa bertahan dalam setahun 2 tahun, kan masyarakat merasa buah-buahan mahal, itu akan memicu mereka untuk menanam sendiri. Mengapa masyarakat hari ini malas menanam? Karena begitu produksi murah, ngapain nanam? Dan ini terbukti dengan adik kandung saya sendiri. Ya, saya pulang kampung Pak Harun ya, ada adik saya, anak-anak biasa makan buah-buahan. Dia bilang, kita butuh pepaya nih. Ke pasar Kak, kita beli ke pasar. Ke pasar, saya bilang. Bapak saya ini lahannya banyak, enggak nanam pepaya, saya bilang itu kan. Ngapain nanam? Ya mendingan beli aja, murah katanya. Jadi dia, padahal lahan bapak saya itu luas luar biasa gitu kan, tapi mereka nggak mau nanam. Mengapa? Murah, murah banget gitu kan, mendingan beli selesai gitu kan. Nah, jadi kalau suatu saat kata Pak Anton Prantono dulu, di-cut sebentar, maka akan naik sedikit harganya. Ini akan memicu produksi, dan ke depan kita tidak butuh asing lagi. Nah, ini berpikir entrepreneurship gitu ya, untuk mengelola negara kita yang kaya raya ini ya. Dan dari dulu kita belum, di era Pak Harto saya kira kita pernah surplus beras ya, swasembada beras, tapi kita tidak sampai mengekspor besar-besaran seperti Thailand. Cukup swasembada saja selesai ya, enggak. Kita juga mungkin pernah agak berkecukupan di hewan, mungkinnya sapi dan seterusnya ya. Saya pernah merasakan dan pernah mendengar ya. Tapi saya kira kita tidak sampai seperti Australia gitu kan. Nah, karena kita nggak pernah berpikir dari kecil lah, seperti adik saya tadi, dia nggak pernah berpikir. Saya bilang, ini tanah diapain gitu kan. Bahkan ada yang lucu. Jadi ada orang Jawa gitu ya, datang ke Sumatera. Dia melihat di belakang rumah itu ada lahan luas tapi kosong. Kata dia, kenapa tanah ini dibiarkan kosong, nggak ditanamin apa-apa? Kata orang kampung situ itu ya, ngapain kami nanam di sini? Di hutan kami banyak gitu kan. Jadi dibiarkan kosong gitu saja. Tidak produktif ya. Maka saya setiap kali pulang itu saya punya ada kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik ini yang memang nggak mau merantau. Saya bilang, ini tahan lahan besar ya, kemudian ditanamin ya. Itu tanah subur luar biasa gitu kan.
masih banyak hutan-hutan yang bisa kita berurusin. Nah ini PR kita. Poinnya apa? Belajar Rasulullah SAW. Selain jiwa leadership tadi itu, yang kita harus bangkitkan juga adalah ya jiwa entrepreneurship. Ya, bagaimana memberdayakan masyarakat kita ini, kemudian mengelola alam yang gemah ripah Laut Cinawi ini ya untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga ya, masuk pada usia 15 tahun kemudian sampai 20 tahunan, selain berbisnis, Nabi juga dikenal sebagai orang yang gaul gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu pada masa remajanya, dan ini sekali lagi PR kita bersama, bahwa Nabi itu apa ya, ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat. Salah contoh misalnya ada sebuah peristiwa disebut dengan Hilful Fudul. Jadi ada orang Yahudi ya, datang dari Yathrib, ada yang mengatakan dari Madinah, ada yang mengatakan dari Yaman, pokoknya di luar Mekah. Dia datang, kemungkinan dari Madinah, karena orang-orang Yahudi itu banyak di Madinah. Dia datang dari Madinah menuju ke Mekah, bawa buah-buahan dan segala kebutuhan ya, untuk dijual di Mekah. Ya, dibawa dan dibelilah oleh beberapa pengusaha Mekah. Ya, salah seorang di antaranya dibeli oleh Al-As bin Wa'il. Ini orang tuanya Amr bin Al-As. Nah, terjadilah transaksi, akadnya al-bay'u bisamanin ajil. Jadi barang datang ya, tapi bayarnya tahun depan. Nah, ini disebut dengan al-bay'u bisaman al-ajil. Jadi transaksi dengan cara pembayaran di belakang, ngutang ya, ma'azyadah, dengan tambahan bunga. Nah, ini disebut dengan riba ya. Jadi kalau beli sekarang harganya 10 juta, tapi karena bayarnya tahun depan menjadi 10 juta atau menjadi 13 juta. Dulu begitu. Nah, ketika Islam datang kan nggak boleh, karena itu bagian dari riba. Ya. Nah, ini orang Yahudi ini datang bawa buah-buahan dan segala macam ya, dan dibelilah oleh Al-As bin Wa'il ini dengan akad al-bay'u bisamanin ajil, bayarnya tahun depan. Tahun depan orang Yahudi ini datang lagi, bawa buah-buahan baru lagi, ya, dan sambil mengambil pembayaran yang tahun lalu. Nah, jadi begitulah sistemnya ya. Nah, suatu saat ada masalah, ya. Al-As bin Wa'il atau beberapa tokoh Quraisy ini nggak mau bayar ke orang Yahudi ini. Alasannya ketika diperiksa buah-buahan tersebut busuk, rusak, tidak seperti yang dijanjikan. Jadi atasnya doang yang bagus-bagus, bawah-bawahnya jelek. Dan itu memang karakter orang Yahudi kalau berbisnis. Jangan diikutin gitu ya. Kata dia ngotot, enggak, saya kan bawa bagus. Soal rusak setelahnya itu bukan urusan saya, kan barang sudah saya serahkan. Dia nggak mau bayar. Nah, akhirnya orang Yahudi ini teriak di kota Mekah, mengancam dan heboh. Ini masalah yang ada di masyarakat, salah satu contoh. Nah, akhirnya beberapa petinggi dan tokoh Quraisy itu ngumpul di rumah seorang petinggi Quraisy namanya Abdullah bin Jada'an. Ya, mereka kumpul di situ, dirapatkan, diputuskan ya untuk mengganti rugi punya Yahudi itu. Mereka patungan dan diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Sehingga harapannya orang Yahudi ini tidak teriak-teriak, tidak bikin kasus, dan kondisi aman. Kata Rasulullah SAW pada waktu itu ya, saya ikut menyelesaikan masalah Hilful Fudul itu, perjanjian itu ya, dan seandainya saya sekarang diajak lagi untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti itu, maka saya akan ikut serta. Nah, ini sebagai bukti bahwa baginda Rasulullah SAW itu ya ikut terjun, terlibat dalam kegiatan masyarakat. Jadi jangan mentang-mentang beliau akan menjadi nabi di rumah aja, enggak. Maka saya bilang ke anak-anak ya, harus aktif dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita ini kan kadang yang membuat kita suka tidak aktif itu kan ya handphone, asyik di rumah ya, akhirnya kita lupa dengan tetangga ya. 10 tahun menangga di situ kita nggak kenal dengan tetangga kita, nggak. Ini bukan akhlak al-Islam ya. Kita aktif dalam sebagai, bahkan mestinya gitu kan, mestinya ke beberapa teman-teman pengajian suka saya sampaikan ya, Anda yang sudah rajin ke masjid, sholat berjamaah ini ya harus menjadi pengurus RT, harus menjadi pengurus RW ya. Warnai masyarakat dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana Nabi juga terlibat dalam kegiatan masyarakat. Terakhir, pada masa remaja ini
Nabi juga ikut dalam kegiatan dan aksi militer. Nah, ya. Dalam sebuah peristiwa ada kejadian disebut dengan perang Fijar. Ini perang antar suku antara kabilah Bani Hawazin namanya dengan kabilah Bani Bakr di daerah Makkah, ya. Nah, orang-orang Quraisy ikut membela kabilah Bani Bakr ini ketika mereka perang. Nah, Nabi waktu itu, ya, usia beliau sebelum menikah, artinya di bawah 25 tahun, ya, terlibat, ya, bersama dengan para pamannya dalam kegiatan ini. Beliau membawa peralatan perang, menyiapkan anak panah dan seterusnya, ya. Intinya apa? Nabi juga terlibat dalam kegiatan aktivitas militer di masa remajanya, sehingga bisa diambil semacam spirit pendidikan. Kalau kita bicara dalam dunia pendidikan, hal penting juga ditanamkan dalam diri anak itu adalah at-tarbiyat askariyah, pendidikan militer, pendidikan fisik. Nah, jadi bukan mau perang, tapi olah fisik. Nah, maka saya sering sampaikan ke beberapa sekolah itu, ya, galakkan olahraga, gitu kan. Bila perlu ada kegiatan ekstrakurikuler minimal, ya, misalnya entah karate, taekwondo, atau silat atau apalah, ya, supaya terbentuk dalam diri anak itu, ya, ruhul askari kalau dalam bahasa Arabnya, jiwa spirit militer. Jadi spirit militer itu kan di situ ada kedisiplinan. Nah, di situ ada, saya yakin kalau anak kita punya jiwa militer, spirit ruhul askari ini, pertama dia tidak mungkin dibully. Orang takut ngebully dia. Kalau ada yang ngebulinya, siap. Yang kedua, dia nggak akan pernah ngebully, iya kan? Enggak. Jadi yang jiwa ini disebut dengan ruhul askari tadi itu, ya, pendidikan militer. Dia anti kezaliman, gitu kan? Dan kemudian apa? Dia tidak akan menzalimi orang. Dia tidak akan menzalimi, ya. Sehingga dan lebih penting dari itu apa? Ketika kita mendidik jiwa militer, ya, atau ruhul askari dalam diri anak, itu sekaligus juga melatih fisiknya. Nah, maka kasarnya saya suka sampaikan ke anak-anak, ya, yang dimaksud dengan main sepak bola itu, nendangnya itu dengan kaki, bukan dengan jempol. Yang selama ini kan nendangnya dengan jempol, gol gitu. Itu bukan olahraga itu. Nendangnya dengan, ya. Maka selama pandemi ini kan anak-anak saya belikan raket, kemudian di RT kita benerin lagi lapangannya. Alhamdulillah di samping rumah ini full, ya. Anak-anak bisa main futsal, ada badmintonnya, ada tenis mejanya, ada bahkan basket, gitu kan. Basket walaupun cuma satu keranjang golnya, gitu kan, karena lapangannya kecil, ya nggak apa-apa. Yang penting ada tempat bermain, melatih olah fisik anak-anak, ya. Nah, sekarang ini empat hal, ya, yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri nabinya sebelum menjadi rasulnya. Melatih jiwa leadership, yang kedua entrepreneurship, yang ketiga kemampuan komunikasi dan diplomasi tadi itu, ya, dan yang keempat adalah at-tarbiyat askariyah, kemampuan militer dalam diri rasul, sehingga dalam diri nabi itu terbentuk fisik yang kuat dan betul-betul kuat, ya, sehingga ketika beliau menjadi nabi betul-betul siap menjadi pemimpin umat. Mungkin itu sebagai tambahan materi pada malam hari ini. Sisanya kita maksimalkan untuk memperdalam tema ini, sharing pengalaman barangkali, ya, Pak Harun yang lama di negeri rantau, yang mungkin bisa sharing, ya, tentang dunia pendidikan ini, ya, terutama untuk anak-anak kita. Saya cukupkan sementara. Nah, silakan Mas Danu atau yang lainnya, Bu Wiwi, Pak Harun. Nah, sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ada pertanyaan, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada. Ustaz, ya. Ini kan saya pernah baca ada riwayat ketika Rasulullah, saya nggak tahu apakah tidak kecil atau mungkin saat kecil, kalau saya lihat yang di kabarnya ada pohon yang duduk ketika Rasulullah di situ, dan pohon itu keberadaannya di Jordan kalau nggak salah, dan kelihatannya sampai sekarang masih ada. Iya. Iya. Sekilas baca hal ini, ya. Iya. Elaborasi lagi dari itu sampai itu.
Dan yang kedua tadi saya teringat bahwa memang pemimpin harus paling tidak jangan sampai yang dipimpinnya itu kelaparan. Jadi saya ingat waktu dulu kenapa Pak Harto itu betul-betul ya memang dia orang besar, ada kekurangan, Iya. Iya. Dan dulu kan 10 bahan pokok makanan itu kan dijamin betul ya. Betul. Itu dikontrol. Betul. Di tiap bulan itu rapat kabinet itu dibicarakan betul, jadi dijamin betul sampai rakyat itu jangan sampai kelaparan kalau kita melihat istilahnya kan seperti itu. Jadi mungkin saya jadi ya memang benar juga kaliber pemimpin yang baik harusnya begitu kalau kita hubungkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Mohon tanggapannya, Pak. Iya, menarik. Saya ingin menanggapi dari yang kedua dulu ya, karena yang pertama nanti saya coba slide-kan, kita cari sama-sama di internet dan banyak informasinya ya. Betul ya bahwa bahkan kalau kita bicara tentang karakter atau ciri masyarakat sejahtera itu kan sebenarnya nggak banyak-banyak, cuma 2. Nah, jadi kebutuhan pokok daripada masyarakat gitu kan, itu bisa dirangkum pada 2 hal yang tersirat dalam surat Quraisy yang disebutkan oleh Allah SWT. Apa itu? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kebutuhan masyarakat ini 2. Pertama, at'amahum min ju' ya, terbebas dari rasa lapar. Itu kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kita harus memastikan kalau menjadi seorang pemimpin ya, tuh target pertama adalah tidak ada yang kelaparan. Ya. Jadi sembako tadi itu kebutuhan pokok yang harus kita berikan. Ya. Kemudian yang kedua ya, wa amanahum min khauf. Ya, terbebas dari rasa takut. Ya, sekarang apakah terjamin? Masalahnya kan dua-duanya masalah. Kita diancam kelaparan dan rasa takut ya, takut tidak bisa bayar SPP sekolah anak ya, takut mengkritik, takut dibui gitu kan, takut menyampaikan pendapat. Ini kan rasa takut yang luar biasa ya. Takut ke masjid sendalnya hilang, ini kan masalah ya. Jadi betul ya, 2 hal ini yang menjadi salah satu ciri dan indikasi masyarakat sejahtera ya. Dia terbebas dari rasa lapar dan itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Yang kedua, dia terbebas dari rasa takut, sehingga disebutkan oleh Rasulullah bahwa suatu saat ya, dalam kepemimpinan umat Islam itu ada seorang wanita yang berjalan ya, dari saya lupa nama tempatnya tapi cukup jauh, yang merasa aman ya, dan tidak khawatir akan mendapatkan mara bahaya. Nah, ini betul ya. Dan ini menjadi semacam PR kita bersama untuk memberikan penyadaran kepada para pemimpin dalam lingkup apapun ya, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kalau itu sudah ada, saya kira nggak akan ada pemberontakan, tidak akan ada gejolak gitu kan, itu kan kebutuhan manusia ya. Mengapa orang sibuk hari ini? Mereka lapar. Bahkan gini nih, pas jangan keluar ya, kemudian di rumah saja ya, alasan mereka untuk mencari nafkah. Bahkan kasarnya, lebih baik kami mati nanti daripada mati sekarang. Kalau nggak keluar kan nggak ada yang bisa dimakan, kan mati sekarang. Kalau keluar ya kan dapat makan. Soal kena corona atau tidak itu kan ntar. Jadi bahasanya begitu ya, lebih baik matinya ntar kalau kena corona daripada mati sekarang nggak bisa makan. Ini fakta. Yang kedua, emang ada sebut dengan syajaratus sahabah. Jadi pohon sahabat. Sahabat itu kan artinya yang ketemu Rasulullah, masuk Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Nah, itu kan tidak ada lagi. Nggak ada. Siapa yang masih bertahan hidup sampai sekarang? Ketemu Nabi, masuk Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Kalau kita kan nggak pernah ketemu Nabi. Islam yes, wafat insya Allah dalam keadaan muslim. Tapi karena nggak pernah ketemu Nabi, nggak disebut sahabat. Tapi ternyata ada pohon yang ketemu Rasulullah SAW ya, dan masuk Islam ya, karena bagian dari ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi masih hidup sampai sekarang. Disitulah tempat Nabi berteduh dulu ketika beliau melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Syam dan melewati Yordania. Hari ini ya, tetap ada pohon tersebut, masih ada. Share screen saya belum diaktifkan Pak ini ya. Mungkin bisa ini.